Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya kedatangan tamu spesial nih. Ada tiga orang bapak-bapak, tiga orang bapak-bapak yang akan ngobrol mengenai lingkungan. Kita baru saja mengalami satu peristiwa yang agak ngeri sih sebenarnya, karena di tanggal 20 Januari kemarin ada pabrik kimia yang mengalami diduga kebocoran ya. Dan itu dampaknya hampir semua masyarakat di kota Cilegon dan sekitarnya mengalami bau yang tidak sedap. Nah, ini akan jadi obrolan kita pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, ada tiga tamu spesial. Ada Kang Dedi mewakili dari masyarakat Kecamatan Grogol. Ada Kang Irsad, masyarakat Kecamatan Pulau Merak, dan Kang Kholis, masyarakat Kecamatan Purwakarta. Jadi ada tiga Purwakarta. Harusnya mah ada lagi nih yang dari Ciwandan, karena yang paling dekat. Tapi peristiwa ini ya memang apa ya, yang mengalami pertama kali justru masyarakat di Grogol sama Pulau Merak ya. Mungkin bisa kali Kang, dari Kang Dedi dulu deh, menceritakan di tanggal 20 Januari kemarin, hari Sabtu pagi ya, apa sih yang dialamin. Karena saya juga kaget tuh pada saat kejadian bangun tidur, di kamar tiba-tiba bau, kita kirain ya mungkin ada apa, obat nyamuk bakar, ternyata enggak, atau ada bensin bocor dari motor terus kemudian masuk dari sirkulasi udara terus ke kamar bau, ternyata bukan juga. Nah, ini malah disebabkan oleh pabrik kimia. Kang Dedi gimana nih cerita, mungkin rasanya gimana sih gitu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Dedi Kusnadi, warga Cilegon, Kecamatan Grogol, Kelurahan Gerem, tinggal di lingkungan Kagungan Baru, RT 04, RW 06. Di hari Sabtu sekitar jam 5, tentunya sebagai umat muslim rata-rata sudah bangun dini hari, terbangun untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Tapi pagi itu ada suatu hal yang berbeda, bau yang sangat menyengat sehingga terganggunya pernapasan, merasa matanya perih, iritasi, mual, dan kepala pusing. Itu yang kami rasakan sekeluarga, dan setelah itu rame tetangga-tetangga yang lain. Dikira itu ada kebocoran BBM, karena memang di Gerem juga kan ada banyak pabrik industri juga ya, depot BBM yang cukup besar. Tapi setelah ditelusuri dari berbagai informasi, itu bukan sumber dari Gerem, walaupun di Gerem sendiri ada depot BBM, juga banyak industri petrokimia. Yang kami dapat informasi ternyata sumbernya dari Ciwandan. Mungkin sementara itu. Kang Irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Philip Online. Perkenalkan, nama saya Irsad, saya dari Florida, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak. Pada saat kejadian itu memang apa yang disampaikan Kang Dedi ya agak kaget. Sama posisinya, memang di Kecamatan Pulau Merak juga ada depot LPG. Ya dipikir memang dari situ, ternyata setelah mendapat berita-berita dari online dan sebagainya, itu ada perusahaan kimia mungkin terbesar lah di kota Cilegon diduga mengalami kebocoran. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa, dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini menjadi perhatian banyak publik lah, masyarakat ya, terkait masalah kejadian ini. Semoga tidak terjadi kembali hal-hal seperti ini yang akhirnya merugikan masyarakat banyak. Untuk sementara itu dulu, Kang. Nah, Kang Kholis nih di Kecamatan
Purwakarta. Sebenarnya jauh ya dari Ciwandan. Ya, Udah kehalang sama gunung. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Philip Online. Saya Holis dari Kecamatan Purwakarta, tepatnya di Kelurahan Pabean, tempat tinggal di lingkungan Gempol Kulon. Kalau kata orang Cilegon tuh oren-oren lah. Gempol Kulon itu di pok gunung, Gunung. ya, di pok gunung. Makanya ketika kejadian di tanggal 20 pagi, saya biasanya kalau pagi tuh bangun karena alarm. Tapi pada hari Sabtu itu banyak ya bau yang kemudian saya rasakan, dan itu buat saya bangun lebih awal, dan banyak juga masyarakat tetangga-tetangga itu yang udah mulai rame gitu. Yang udah mulai rame, mulai geger lah. Kalau secara geografis memang khususnya Gempol Kulon ya, Purwakarta itu kan jauh dari wilayah industri. Kalau saya sih pertama mengira kalau itu berasal dari karena di Pabean itu kan area persawahan dan banyak aktivitas yang sekarang itu penggunaan traktor. Nah, banyak orang yang di sana mengira kalau itu bersumber dari traktor, Solar ya? ya dari pembakaran solar traktor itu. Tapi ternyata memang baunya agak nggak asing ya. Kalau sering lewat mau ke Anyer itu ya mirip-mirip. Makanya geger, ada yang dari Grogol, ada yang dari Ciwandan gitu. Tapi ternyata setelah ya beberapa jam kemudian ada rilis berita, ternyata itu sumbernya dari Chandra Asri. Nah, mungkin di kejadian itu juga saya agak khawatir kan, karena posisinya kebetulan istri lagi hamil. Makanya ketika ada bau yang nggak sedap lah, bau ya kalau bisa dibilang itu busuk sih, bau busuk kimia gitu. Saya agak khawatir karena posisi istri itu sedang hamil. Makanya saya cepat evakuasi karena di aroma di rumah itu udah penuh sama bau itu. Saya evakuasi, terus kemudian tutup pintu kamar rapat. Untungnya ada satu saran yang saya ingat. Jadi saya tuh punya ekoenzim. Jadi disarankan kalau ternyata ekoenzim tuh punya manfaat buat kayak semacam ya penghilang bau lah, penetralisir atau penetralisir. Saya semprot sedikit, ya lumayan agak hilang, tapi di luar masih. Terus istri udah aman, saya lari ke depan cari pohon yang agak segar. Situ ngadep pohon gitu selama 3 jam kalau nggak salah. Terus gerimis ada gerimis sedikit. Kelihatan mulai cerah langitnya, udah mulai biru, tapi baunya masih lumayan. Mungkin pengalaman saya waktu di hari Sabtu itu sih, kan. Terima kasih. Ya. Nah, ini kan kalau Kecamatan Purwakarta, apalagi Gempol Kulon ya, karena saya juga asalnya dari sana, Kang. Itu kan daerah yang di bawah gunung, udah mau ke Bojonegara agak jauh, ke kawasan industri di Cilegon juga lumayan jauh gitu. Ini kan jarang-jarang terjadi bau kimia bisa sampai ke Pabean, Purwakarta. Apalagi kan kondisi lagi hujan, kita jadinya bingung nih apa yang sebenarnya terjadi. Di tanggal 20 Januari, saya sempat menghadirin pertemuan antara Humas Chandra Asri sama masyarakat di Cilegon, difasilitasi sama Kasat Intel di ruang rapat DPRD Cilegon. Nah, ada yang menarik sih, kata Humas PT Chandra Asri Pasifik ya namanya, PT CAP, mengatakan bahwa itu tidak berbahaya, tidak menimbulkan kematian, cuman kalau menghirup ya akan terjadi mual. Menurut mungkin coba dulu nih, Kang Dedi, ini kan terlalu dini nggak sih untuk menilai tanpa ada lab atau pengecekan udara, terus kemudian Humas CAP itu mengatakan bahwa ini aman. Dari pandangan Kang Dedi. Setiap orang kan punya penilaian masing-masing, kan gitu.
Mungkin kalau volumenya sedikit, ya tidak masalah. Itu. Mungkin kalau volumenya sedikit, mungkin sering atau seperti apa. Kalau sedikit. Tapi kan ketika umpamanya volumenya banyak, nah, dampaknya apa yang dirasakan oleh masyarakat dari beberapa kecamatan. Kan gitu. Kalau bahaya tidak bahayanya kan tergantung kembali lagi kadarnya, volumenya. Kalau volumenya banyak, ya tentunya akan membahayakan. Kira-kira seperti itu. Apalagi zat kimia ya, mengandung residu. Mungkin dialaminya bukan saat ini. Yang agak mengerikan kan istrinya Kang Holis. Betul. Pada saat hamil, oke, pada saat ini menghirup hanya bau dan pusing. Yang namanya zat kimia apakah akan tetap ada di dalam tubuh gitu setelah kita hirup? Bisa jadi seperti itu. Karena kan khawatirnya nanti dirasakannya ketika umpamanya jangka panjang. Tidak langsung dirasakan saat ini, mungkin yang saat ini hanya sebatas mual, pusing, mata perih, kan kira-kira seperti itu. Entah ke depan dalam hal jangka panjang efeknya seperti apa, kita kan tidak tahu. Nah, ini kan juga menjadi kewajiban dari pihak perusahaan untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Kira-kira seperti itu. Ini kan kita terjadi dari hari Sabtu, sekarang udah hari Rabu ya, belum ada. Saya masih menunggu nih penjelasan baik dari PT Chandra Asri, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Sebenarnya ini zat apa dan kemudian efek di tubuhnya itu seperti apa? Dan ternyata sampai sekarang belum dibuka itu, Kak. Belum ada yang memberikan keterangan secara resmi kalau emang ini aman, oke, kenapa aman, zatnya apa gitu, jaminannya apa. Kita masyarakat Cilegon perlu nggak sih Kang untuk mendapatkan informasi semacam itu? Kalau menurut kami sih informasi tersebut sangat diperlukan. Tapi saya pribadi sebagai warga Cilegon mengapresiasi pemerintah Cilegon saat itu, karena termasuk saya cukup sigap. Oh iya. Cukup sigap. Ketua Dewannya hadir, datang ke lokasi langsung. Wali kotanya juga hadir. Dari pihak Polresnya juga langsung turun. Dari DLH juga turun. Sekda dan ada juga dari pihak kelurahan. Gitu. Nah, kepekaan ini kan juga perlu ada keseriusan. Karena setidaknya ada amanah dari sisi hal regulasi lingkungan hidup. Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 53, kegiatan yang mengakibatkan pencemaran, pelakunya wajib melakukan penanggulangan. Nah, penanggulangan ini yang utama adalah menutup, menyetop dari sumber pencemaran tersebut. Gitu. Nah, di pasal 54, pelaku pencemaran ini juga wajib melakukan pemulihan. Pemulihan terhadap yang terdampak. Apa aja nih yang terdampak? Nah, dari kejadian hari Sabtu itu termasuk banyak masyarakat yang terdampak. Ini juga kan yang kami rasakan belum ada langkah-langkahnya dari pihak Chandra Asri. Saya sendiri selaku korban belum mengetahui tindakan apa yang sudah dilakukan pihak Chandra Asri. Dan di pasal 88, kegiatan usaha yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun serta menimbulkan gangguan yang serius, itu mutlak bertanggung jawab kerugiannya tanpa harus ada pembuktian terkait hal kejadian tersebut. Jadi itu mutlak, otomatis gitu. Tapi melihat kejadian kemarin bahwa masih ada aksi, masih ada keluhan, ini juga pemerintah harus turun tangan. Kami sepakat mendukung, mendorong pihak pemerintah. Kami bangga punya wali kota yang hebat. Beliau banyak prestasinya yang didapat. Tentunya beliau juga akan serius menyikapi hal ini. Tidak mungkin ambil resiko dengan mengorbankan kesehatan, keselamatan warganya dibandingkan dengan investasinya. Kira-kira seperti itu.
Di pasal 82 itu baik menteri sampai wali kota sesuai kewenangannya itu bisa melakukan pemaksaan untuk pemulihan kepada si pelaku. Kira-kira seperti itu. Berarti harus ada pemulihan nih setelah ada investigasi, terus kemudian uji lab. Ya. Itu tahapan-tahapan yang harus ditempuh ya, Kang? Betul. Dan di pasal 76, bila mana ini ada kaitannya dengan pelanggaran izin lingkungan, ini izin lingkungannya bisa dievaluasi melalui sanksi administratif. Itu bisa dibekukan dan juga bisa dicabut izin lingkungannya. Waduh. Kalau kita berbicara mengenai masalah hal kejadian dan berbicara mengenai masalah hal proses izin lingkungan, menurut kami ini ada kaitannya. Karena apa? Perusahaan yang mempunyai dampak penting wajib menyusun dokumen lingkungan AMDAL. AMDAL dibahas oleh tim penilai AMDAL, baik melibatkan instansi terkait, ahli, masyarakat terdampak, dan pemerhati lingkungan. Dari hasil penilaian itu akan ada rekomendasi layak atau tidak layak. Ketika komisi penilai AMDAL ini merekomendasikan kegiatan itu layak, salah satu pertimbangannya adalah dampak negatif yang ditimbulkan itu mampu ditanggulangi oleh pemrakarsa, pemerintah, dan masyarakat terkena dampak. Tapi faktanya kejadian tanggal 20 itu menurut kami ini belum mampu. Dan ini bisa jadi suatu pertimbangan untuk terkait hal izin lingkungannya bisa dikaji ulang, bisa dicabut. Berarti harus ada uji ulang yang harus dilakukan termasuk AMDAL juga. Ya, maksudnya begini, dengan kejadian tanggal 20 itu mencerminkan, mempertimbangkan bahwa dampak negatif itu belum bisa ditanggulangi. Oh ya, antisipasi gitu. Ya dari pihak industri. Betul. Jadi itu istilahnya berjalan dan dirasakan punten yang menurut kami itu belum ditanggulangi secara maksimal. Masyarakat belum bisa menanggulangi secara maksimal, pemerintah belum bisa menanggulangi secara maksimal, begitu juga dengan pihak perusahaan. Karena dari kejadian hari Sabtu kemarin pun masih ada yang ngeluh. Jadi itu penanggulangannya kan belum maksimal. Bahkan warga Kelurahan Tegal Ratu masih mengadakan demo, aksi di depan. Itu kan berarti saya mendapatkan kabar dari teman-teman di Ciwandan katanya masih tetap tercium bau. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di lain hal, selain tadi itu terkait hal pemulihan, terkait hal penanggulangan, ini juga bisa masuk unsur ranah pidana, gitu. Nah, ranah pidananya itu kan terkait mengenai masalah hal baku mutu, gitu. Kita melihat di sini, apakah memang faktor kesengajaan atau kelalaian, kan gitu. Tapi kalau membaca dari beberapa sumber, diduga ini memang SOP-nya seperti itu. Jadi kalau SOP-nya seperti itu, ini bisa masuk unsur kesengajaan. Human error. Ya, kira-kira kan kalau umpamanya kategorinya gagal teknologi, ada kelalaian manusia, ada kesalahan desain, ada kesalahan terkait mengenai hal produksi, dan lain sebagainya. Kan kira-kira seperti itu. Berarti emang di kasus kan nggak sesederhana itu ya. Tidak perlu harus itu. Ada investigasi yang secara mendalam. Sepakat. Nah, ketika umpamanya ini mau digalih ke ranah hukum, sebenarnya pemerintah Cilegon ini mempunyai perangkat yang cukup lengkap. Gitu. Kalau umpamanya punten dari pihak penyidik hanya mengandalkan sampel baku mutu, punten kalau umpamanya sehari setelah kejadian, mungkin kadarnya itu akan berkurang, gitu. Tetapi pemerintah Cilegon itu bisa melakukan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah kan ada ISPU. Apa tuh, Kak? ISPU itu Indeks Standar Pencemaran Udara. Oh, berarti bisa dihitung ya? Ya, karena di situ itu kan Cilegon mempunyai beberapa titik stasiun pemantauan pencemaran udara, gitu. Nah, dari